Anda kembali di Indonesia Morning Show. Silat khas Indonesia, pencak silat ini telah dikenal oleh mancanegara. Namun silat tradisional khas Indonesia ini ternyata ada banyak loh, Adrian. Benar, seperti di daerah asal keluarga saya di Minangkabau, itu ada namanya sile harimau. Silat maksudnya, sile bilang. Sile harimau. Dan juga yang tidak kalah menarik di Tanah Betawi juga ada silat tradisional namanya silat beksi. Berikut liputannya. Prosesi palang pintu dalam pernikahan adat Betawi memang selalu menarik perhatian. Mulai dari bisingnya suara ledakan petasan, hingga drama berbalas pantun. Yang anak cakep, betul. Yang belam-belam. Ini juragan saya mau keluarganya pengen tahu kira-kira urusannya apaan. Saya mau tanya nih, emang belum dikasih tahu Bang Sandi kemana? Biar kata Pak Iko udah ada Bang yang demenin. Bang Sandi punya niat bersikeras, dia kagak mau ngerti. Jadi nih hari dia mau jadiin. Dia mau jadiin juga. Punya niat, pantang dilarang. Ini terakhir kali gue bilangin buat juragan lo, kepiting menjapit kerang-kerang dijapit ke lubang batu. Maksudnya? Ini hari Bang Sandi punya niat pantang dilarang. Nih maaf, jago sini hadapin satu persatu. Nah, kalau gue di sini menang, jangan dibayar. Satu lagi yang tak boleh ketinggalan, unjuk kebolehan para jawara main pukulan alias silat. Itu baru teteknya, entar bengeknya. Musik. Musik. Silat menjadi menu wajib di setiap prosesi palang pintu. Kehadirannya dianggap sebagai simbol ketangguhan dan tanggung jawab lelaki Betawi. Saking dekatnya dengan masyarakat Betawi, bahkan silat sudah menjadi bagian dari kebudayaan dan produk sosial mereka. Sejak awal abad ke-19, silat Betawi berkembang pesat. Banyak aliran silat tercipta dengan ciri khasnya masing-masing. Salah satu yang bertahan dan terbesar adalah beksi. Beksi sendiri merupakan hasil akulturasi budaya dengan silat Tionghoa. Namun pengembangannya penuh dilakukan oleh para jawara asli Betawi. Memiliki nama unik, beksi berarti pertahanan 4 penjuru. Hal ini tergambar dari jurusnya yang mengarah ke segala sisi. Tak mau ditangkis, apalagi ditangkap. Inilah yang mendasari lahirnya jurus-jurus pamungkas silat beksi. Beksi ini memang salah satu aliran silat ya, tapi beksi mempunyai ciri khas tersendiri ya, yaitu dari pukulannya yang terbalik celentang seperti ini. Kedua dari permainannya ya, beksi itu tidak main kaki, ya ada sih ada, cuma tidak nendang ke atas atau apa. Dia lebih banyak menggunakan tangan ya, menggunakan tangan, kecepatan ya, power di beksi. Jadi di beksi itu orang pukul kita tangkap kita pukul. Jadi kecepatan, orang pukul kita pukul ya. Tingkatan paling dasar dalam ilmu beksi biasa disebut formasi. Terdiri dari 9 gerakan, formasi melatih kekuatan, refleks, dan kecepatan tangan. Setelah hatam, jurus beksi dasar akan berlanjut dengan kembangan seperti gedik dan sambut makna. Bang, Pak Nori, Pak Pengki, jaga sembung Mbak Kresek. Ini hari lo ngajakin gue berkelahi, hidung yang mancung gue bikin jadi pesek. Bang, jaga sembung gue kresek, isinya gue apa? Apaan tuh Bang? Ini hari bukan hidung gue pesek, tapi badan yang gue pendem. Waduh, jadi badan gue mau dipendem? Iya Bang. Bang, diulur-ulur, benang layangan, dikedet-kedet, putus talinya. Apaan tuh? Ini hari jangan cuma ngomong doang, kita buktiin siapa yang gede nyalinya. Wah! Udah gede banget tangan. Segitu doang abang jadi jagoan.
mengutamakan kekuatan tangan dalam satu gerakan jurus, kita bisa membakar sampai 3.000 kalori. Cocok untuk yang ingin mencari alternatif jenis olahraga. Gerakan beksi yang simpel dan efektif membuatnya cocok pula dipelajari kaum perempuan. Salah satunya Farah Nabila, yang sudah selama 4 tahun menekuni silat tradisional ini. Iya, dulu aku sempat karate, tapi semenjak aku kenal budaya aku sendiri, budaya asli Indonesia, kayaknya lebih menarik aja gitu, lebih menantang, terus juga sama bisa melestarikan kebudayaan Indonesia juga. Selain sebagai wujud kecintaan dengan budaya asli Betawi, ternyata belajar beksi pun menjawab manfaat tersendiri untuk Ara. Pernah sih aku kayak lagi di jalan, banyak zaman sekarang anak-anak nongkrong yang pada bandel gitu kayak godain cewek, jadi aku ngerasain sendiri manfaatnya kayak gimana. Aku bisa tunjukin ke diri aku misalnya aku nggak sia-sia belajar beksi. Jumlah perguruan beksi yang kini tersebar seantero ibu kota kini mencapai ratusan. Namun silat tradisional ini tidak pernah memiliki pertandingan resmi. Alih-alih bersaing dengan gempuran cabang bela diri dari luar negeri, jurus-jurus yang dianggap terlalu berbahaya malah menjadi salah satu penghambat beksi untuk diperlombakan. Suatu acara turnamen ya untuk beksi itu sendiri. Beksi itu memang keras ya, full power, di mana pukulan maupun sikutnya itu memang mematikan ya. Nah, tapi ada tapinya nih, karena kita juga pengen beksi itu ke depannya lebih maju. Kita bisa mengadakan satu turnamen, khususnya misalnya beksi. Ayo. Meskipun begitu, hingga sekarang beksi masih tetap optimis dan terus berjuang menggait minat anak muda demi lestarinya warisan budaya ini. Banyak cara yang dilakukan. Salah satunya dengan mengajukan beksi sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Silat asli Betawi dijadikan bagian dari pendidikan anak muda. Harapannya, eksistensi beksi akan tetap terjaga. Salah satu nilai luhur yang membuat beksi penting dipertahankan adalah filosofinya yang mengajarkan kedekatan dengan Tuhan. Beksi menyatu dengan sifat dasar masyarakat Betawi yang religius. Tak sekedar menjadi ilmu pegangan, beksi menjelma menjadi tuntunan. Di atas balai belajar Al-Quran, turun ke latar belajar main pukulan. Gunakan beksi sesuai aturan, bukan untuk jadi jagoan. In Realita, Lutfi Evan melaporkan untuk NET.